kada iya tuh aku tuang ngeli anu disalah-salah semua. Apapun yang melekat di dalam diri kita, semua kalau bukan dia tinggalkan kita, ini salah kita yang meninggalkannya. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Oleh karenanya janganlah kita sombong. Kebahagiaan di dunia yang kita minta bukan kebahagiaan terletak dalam kekayaan kita. Allah sesungguhnya irfa'allahu ta'ala dena pun ya dari itu kebahagiaan ini boleh ku dia sendiri. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada kekayaan kita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada derajat sosial kita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu daripada jabatan kita, kecantikan kita, kegantengan kita. Gertak tak cantik ide na taruh Allah Ta'ala koro kebahagiaan. Lalu kalau begitu, di mana Allah letakkan kebahagiaan itu? Na taruh Allah Ta'ala tiada lagi di dalam diri kita. Mereka pak tanya susuri tapi masya Allah. Dek nak kita nak nama cai-cai. Dek kita nak nama sisa. Dek kita kemana? Pokoknya lo mantri angka, lo magang angka. Alhamdulillah. Itu nasugi. Tapi ada yang orang kaya, masya Allah, kayanya luar biasa, tapi tidak merasakan kebahagiaan. Dek nak rasakan dirasai kebahagiaan. Tidak pernah tenang hatinya. Ini dikimak gurku. Kenapa? Memang karena Allah itu memanggil orang-orang yang tenang. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jadi Rabbi Allah Ta'ala itu tenang. Orang yang tenang itu merasakan kedamaian. Di mana tempatnya kedamaian itu? Tergantung rasa kesyukuran, Pak. Mati waktu dan kebahagiaan ini nundu dia sudirani. Biasa kini itu tua. Ya rega mungkin dirasakan. Tan rasugino anak ta Bapak Ibu. Sugi anak ta siaga bola nama tingkat-tingkat. Tapi no bi mana? Mak ini ikuti mak bener boleh. Dia naga turuso. Mau ki pakai AC kamar rata. Pakai spring bed. Agak-agak lo teli lihat ki omong ini boleh. Tapi emak dan puji motong mundur di kampung dengan kamar yang seadanya, dengan alas yang seadanya. Karena kenapa? Kebahagiaan itu bukan kekayaan, tapi di mana rasanya tenang. Kau betul mengalor sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimah, Papua melebihi kilabirnya kita ngeriangnya lebih rendah. Ia menanda tempat waktu yang kairilan mempola makoto paro yang kairi sali mempola. Para jayang adam pun kupapolo ada wadawa bicara, kupabari ada pampakatunaan. Rialai Pak negaraga juga biasanya. Dan kan dari tujuh namanya ia dari tu nak engkaki mahadereki
salah satu acara yang insya Allah semoga bernilai ibadah, Tazkiratul Maut Lori Alimalabina almarhum Bapak Burhanuddin bin Manato. Nah, insya Allah kehadiran kita adalah pertama kita menghibur daripada keluarga yang ditinggal ataupun yang sedang berduka. Yang kedua, kita menjalin silaturahim antar sesama. Yang ketiga, rilduangatui alena almarhum dengan kita sama-sama mengirimkan doa kepadanya. Oleh karenanya teman-teman lebih ku kehadir welori ini nawa dicipta mana nato pada angka paling 25 jarita dicewek lawan Allah Ta'ala dari bacaan di suratul Fatihah kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Burhanuddin bin Manato. Insya Allah semoga dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hantarkan ini diterima segala amal kebaikannya almarhum, dan insya Allah diterima toi amalakna dan niat dan dampungan di dosana. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila ruh almarhum Bapak Burhanuddin bin Manato. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah Tazkiratul Maut yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Itulah kalimat yang sangat pantas kita persembahkan kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena alhamdulillah malam hari ini engka kini warifah Allah Ta'ala berupa kesehatan dan kesempatan serta keimanan yang masih melekat di dalam hati sanubari kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Pada malam hari ini tentunya teman-teman lebih hadir suatu kesyukuran yang keluarga almarhum sampaikan kepada kita semua, sebagaimana di awal tadi purani dikiringan suratul Fatihah lori alimalabina almarhum Bapak Burhanuddin yang semoga menjadi syafaat untuknya. Teman-teman aku yang manana kurwani makunrai yang kerilala makotopa rosalia sitongan-tongan na sesungguhnya kematian kehidupan silih berganti. Engkau mati, engkau tutup. Ada yang hidup, ada yang mati. Karena kematian itu sesungguhnya adalah nikmat bagi orang-orang yang beriman.
Jamaah yang berbahagia, hampir setiap hari tungke eso, tungke uni, bahkan setiap kita membuka HP kita, ngeriku buka iro HP kita, selalu muncul pesan ataupun kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kita kenal, orang terdekat kita yang selalu menemani kita, yang selalu berteman dengan kita setiap hari, setiap saat, kita tidak tahu ternyata sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa li kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umatnya Nabi Muhammad, setiap umat manusia memiliki ajal. Ya mananna rupa tawe angka mana nginapune ajalan. Rekupole ajalan nasib di rupa tawe. La yastakhiruna sa'atan. Tidak boleh, tidak bisa kita undur. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Alena almarhum sudah kembali. Maka dengan demikian tua-tuaku ia mananna, kita mengambil pelajaran pada malam hari ini. Maka alena almarhum sudah tidak ada lagi di dalam dunia ini, sudah tidak bisa lagi melakukan kebiasaannya seperti sedia kala, Bapak Ibu. Dan kita yakin bahwa ini mananda engkai tudang riwani pasti juga akan menyusul ke tempat peristirahat terakhir kita. Maka dengan demikian teman-teman lebih ku kehadir, inilah salah satu kandungan daripada tazkiratul maut. Betuanna iro taksiyah, iro taksiyah kandunganna ia naritu tulima peringerang iro engkanna tomat bicara. Nah semestinya si togat-togatna biarpun tidak ada penceramah, karena yor amatengengi set di agurung cambil lebak kami namluk pokok diriala agurung. Alena almarhum kita lihat dimandikan, dipawaluri, dicembe, dikuburkan, diantar. Begitu banyak orang yang mengantar melayat pergi ke kuburan. Begitu selesai dikubur, semua keluarga, bahkan anak tercinta, istri yang tercinta, keluarga terdekat ini sumanan ni ribolana alena manibang mondro riawana tanai. Itu pelajaran yang sangat luar biasa. Maka dengan demikian kita menarik satu kesimpulan, maka da agar ia resen amatenga yang kita pahami tomo-tomo lebih ku yang kehadir, maka da iro amatenga yang naritu asaranna tubuh kasarak menyawai. Kalau seseorang sudah tidak ada lagi nyawanya, maka dipastikan sudah meninggal. Baru-baru ini kejadian di pesantren, anak sekolah meninggal dunia gara-gara hanya persoalan-persoalan kecil yang menyebabkan kematian. Itu hanya asbab saja, penyebab. Kalau kematian memang sudah ajal sudah tiba, ya apapun penyebabnya kita harus ridho. Kematian yang kita pahami ya dari itu asarangan tubuh kasarak nyawa itu meninggal seseorang. Tapi yang lebih dalam lagi, maka da iro riasanya amatenga, maka da errewekna tubuh halusue iare garuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap. Maka narik korewai set di atal lau ripuanna, maka tentu harus ada persiapan-persiapan yang kita harus
betul-betul siapkan sebelum menghadap. Barak na tomatuaku reko elok isuruntu peta jama, tidak usah dulu terlalu tinggi, peta jama na bawah. Nareko elok ki meresiruntu peta jama, mesti engkau persiapan tak iolo. Minimal apa persiapan kita? Maka dakon letuka matur di mulana peta jama. Kira-kira agama elok ku sampaikan. Nah kalau kita tulong ke bawah pasti ada tujuan kita. Apa persiapan-persiapan kita? Tentunya tomato melebihi yang kehadir, minimal pakaian yang kita pakai tentu dia telok ke bawah dengan pakaian yang seadanya. Letuk sikit matu makalah ler tersek dinareko dega di TV di wicau-wicau. Kemudian setelah kita sampai di rumahnya peta jama, apa yang kita mau sampaikan pasti sudah tersek betuan na pura direke-reke memang ni pura dicatak-catak memang ni maka da iya matu lompong ko pura ni yero medek ni. Maka begitu juga hakikatnya kalau diri ini mau bertemu dengan Allah nareko melok isirutu Allah Ta'ala, mestilah engkau persiapan diri kita. Meloki mendrek di Makassar, meloki menguju agat melok tawujui, pasti engkau persiapan tak. Begitu juga hakikatnya Bapak Ibu jemaah yang berbahagia. Alena almarhum Bapak Burhanuddin sudah tentu persiapkan segala-galanya. Apa persiapan kita semuanya? Tiada lain adalah amal yang kita harus persiapkan. Karena mage tomatuaku manasani maka da iro hartaini, iro jabatannya, iro kekuasaannya de gagari tiwi mangujul lorifong Allah Ta'ala. Allah tidak kenal dengan itu semuanya, tidak kenal Allah itu. Apakah orang kaya, apakah orang yang punya jabatan sudah termasuk orang mulia? Tidak, kata Allah. Karena yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di hadapan Allah? Iga mulia riulona Allah Ta'ala. Ya nari putomi tau illa Allah Ta'ala. Itu saja. Maka jemaah yang berbahagia, hikmah yang ingin saya sampaikan pertama adalah jangan pernah kita sombong dan angku terhadap apa yang kita miliki. Ajak nanang kata kabroki rekupuneki jabatan, ajak nang kata broki rekupuneki harta yang melimpah, ajak nang kata broki nareko iro agasena secara strata sosial meriasa kinersi depik bolata. Jangan pernah kita sombong. Kenapa jamaah yang berbahagia? Kita sama-sama orang kaya, orang berpangkat, kalau mati semua kembali kepada asalnya, yakni bertu tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia minha khalaqnakum, dari sini engkau diciptakan, polikoko teneri diciptakan dipancaji. Wa minha nukhrijukum, dipajuru ko diparewa ko pemeritanai. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kemudian engkau dari sini dibangkitkan untuk bertemu dengan Allah. Ya rona pagi papa suruhi. Jamaah yang berbahagia, itu yang harus kita ingat. Jangan pernah kita angkuh, jangan pernah kita sombong, karena sesungguhnya manusia apanya yang mau kita sombongkan. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, coba kita perhatikan, narik komate ditawe Pak Ibu, ya komate ditawe de gaga narik angka tomate de gaga makada. Apakah keluarga terdekatnya? Maka de jakna mulam ian Pak magelok wita. Ajak na mulam Pak to sugi
aja namu lemah pak tu matandri pangkaan. Tidak sama sekali. Semua harus dikubur, harus dilemah pak. Iya, dega gato mati nanti dilemai risesene ini to seleng. Pasti kita dikuburkan. Orang yang meninggal di atas pesawat pasti dikembalikan ke tanah kalaupun masih ada jasadnya. Orang yang meninggal di lautan masih ada jasadnya, mesti dikembalikan ke tanah. Alhamdulillah Bapak Ibu, alena almarhum Bapak Burhanuddin tentu sangat luar biasa. Kenapa? Saya yakin keluarganya sudah melaksanakan kewajibannya terhadap 4 hal bagi orang yang meninggal. Agak iar pertama ia naritui cemei, kemudian dipawaluri, ya, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. 4 ini sudah dilaksanakan keluarga yang ditinggal. Nah Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kita tidak tahu diri kita di sengaleta amatu ini maka dapat koto-kotosi matu komateki engkau mau lemburki, engkau mau cemeki, engkau mau runtuki. Banyak orang yang meninggal di lautan tidak ditahu. Tegi murwakena. Ada yang meninggal di sungai, dua penipan apa diruntuh. Bahkan ada yang tidak ditemukan. Ada yang meninggal karena pergi jauh, tidak kembali. Dia disemaka di lemok moga. Dia disemaka dan kamu runtuh, kamu cembe, kamu powaluri, kamu sampajangi dan seterusnya. Ini jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu kita selalu meminta dan memohon kepada Allah. Apa yang selalu kita minta kepada Allah? Habis sholat minimal yang kita selalu doakan apa itu? Rabbana atina, ini doa sepujaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, Tuhan, berikanlah saya kebahagiaan di dunia, sekedar kebahagiaan jangka pendek. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan berikan pula saya kebahagiaan di akhirat, yakni kebahagiaan jangka panjang. Itu yang selalu kita minta Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Jadi bukan kekayaan. Allah tidak melarang kita kaya. Dena cakif Allah Ta'ala sogi. Allah tidak melarang kita untuk membangun rumah banyak. Tidak. Tetapi ingeramui maka dia tu atau tuang ngelilui anu risalah-salaimu. Apapun yang melekat di dalam diri kita, semua kalau bukan dia tinggalkan kita, ini salah kita yang meninggalkannya. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, oleh karenanya janganlah kita sombong. Kebahagiaan di dunia yang kita minta bukan kebahagiaan terletak dalam kekayaan kita. Allah sesungguhnya yarfa'ullahu ta'ala de napun ya dari itu kebahagiaan ini boleh kudi asuhirin. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada kekayaan kita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu kepada derajat sosial kita. Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu daripada jabatan kita, kecantikan kita, kegantengan kita. Geretak tak cantik kide na taruh Allah Ta'ala koro kebahagiaan. Lalu kalau begitu, di mana Allah letakkan kebahagiaan itu? Na taruh Allah Ta'ala tiada lain di dalam diri kita. Mega pak tanya susu tapi masya Allah dek nang kadita na nama cai dek kita nang kana masih sadek kata namaga pokoknya lo mandri angka lo magang angka alhamdulillah itu na sogi. Tapi ada yang orang kaya masya Allah kayanya luar biasa tapi tidak merasakan kebahagiaan. Dek na rasakan ngirasangi kebahagiaan, tidak pernah tenang hatinya. Ini dikima guru. Kenapa? Memang karena Allah itu memanggil orang-orang yang tenang. Ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Nabi sallallahu ta'ala itu tenang. Orang yang tenang itu merasakan kedamaian. Di mana tempatnya kedamaian itu? Tergantung rasa kesyukuran, Pak. Mati wakadaya kebahagiaan ini nondo dia sudirani. Biasa kimi atau matua. Ya rega mungkin ini dirasakan. Tan rasugino anak tak bapak ibu. Sugi anak tak siaga bola nama tingkat-tingkat. Tapi no bi makna mak indre ni wedi ko mak bende di bolai dia naga turusu mondo ki pakai AC kamarata pakai spring aga-aga lo tali walinga ki ombo ni di boleh. Tapi emak dan puji motong mondo di kampung dengan kamar yang seadanya, dengan alas yang seadanya. Karena kenapa? Kebahagiaan itu bukan kekayaan, tapi di mana rasanya tenang. Kok betul magalon sedih. Bapak ibu jamaah yang berbahagia, kebahagiaan itu banyak, ketenangan itu banyak. Ya resik ketenangan apa masih? Iya, rahmat, kasih sayang. Iya, papi nyaman pesedih ko kemana nih anak-anak tak misalnya ko diboleh tudang-tudang. Iya, bercanda dengan orang tuanya, delok ke kita itu bahagia rasanya. Tapi coba kita lihat tanya ini rasakan tapi dari kita ki ya ku kita yang sugi luar biasa sugi tapi anak Muhammad kawan Pak Botoi yang tadi parilok duit tadi papa pajak magir padahal bapak anak mana berhasil banget. Tidak tenang rasa orang tua seperti itu. Bapak ibu jemaah yang berbahagia. Iya, Allah orang tua ia tuh tomatuai bapak ibu jamaah yang berbahagia itu tomatuai. Ada tuh tomatua, tomatua maranu na sedih, mendrik na sedih ngalong tak dua jakka. Ya kongkat tani puan. Tiga mana ya nata? Alhamdulillah sangat satu di luar negeri. Ada yang sementara kuliah di luar negeri. Yang satu seorang pejabat, yang satu ini udah pemaneng merasa bangga. Tapi tak kalah waktu nama lasai pontege nata dia ceneki ye sibuk mana apa kalau seperti ini. Ada orang tua seperti itu bangga rasanya, merasa sukses rasanya mendidik anak ketika anak-anaknya sukses. Oke lah pandangan mata ya kulita pak kita mata oke. Tapi pak kita nafamullahu ta'ala yang dikatakan orang sukses bagi orang tua mendidik anaknya itu adalah yang tunduk kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Mau siaga anak tak narik kodek gaga tunduk, mau mat maga jabatan pak narik kodek gaga sadar orang anaknya. Satu orang tua mampu mendidik, menjaga, membesarkan 10 anak, tapi belum tentu 10 anak mampu menjaga orang tuanya. Banyak orang tua yang meninggal dek diite oleh anaknya, kasihan. Apakah ini termasuk rahmat? Tidak. Yang orang tua ingin ia otomatis ini lori maga orangnya mana nareko aliena sendiri, anaknya sendiri pas syahada ini, masya Allah. Bapak ibu acueki ikut tahlil la ilaha illallah, macuek emakna la ilaha illallah, mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhala al jannah. Nigi pada kalimat pacapur bicara la ilaha illallah dakhala al jannah, tamat surga. Jika pertama surga anaknya. Yeah. Tapi kau mega anak dega amat 7 mantras itu betul mega pakutan ada semudik makui. Tapi kalau anak yang baik, insya Allah mengantarkan anaknya, mengantarkan orang tuanya sampai ke surga, sampai ke jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ini yang selalu kita minta Bapak, rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Makanya maka dia Ustaz Yusuf dia nama gagal sampai kaki peletuk kaki mupur yang ketiga hanya mengingatkan. Ya Ustaz Yusuf makanya apa corona
ya kuna rapi ni Rabbana atina fid dunya hasanah, lepan ikutu lepaki, minta di situ satu saja, minta di situ selama 40 hari, karena kebahagiaan itu banyak, itu kebahagiaan banyak. Ada orang yang bahagia karena istrinya cantik, bahagia. Ada orang yang bahagia sudah mendapatkan keturunan, bahagia rasanya. Ada orang yang bahagia karena jabatannya naik, bahagia rasanya. Ada orang yang sudah membeli kendaraan, bahagia rasanya. Macam-macam itu kebahagiaan. Makanya minta, Pak, kebahagiaan di dunia itu banyak. Tapi mintalah, ya Allah, berikanlah saya kesehatan. Semoga saya bisa memanfaatkan beribadah kepadamu. Luar biasa ini nikmat kesehatannya Bapak Ibu. Karena motu pikoga sogita ya kode di sehat dia betul-betul anak sugi lagi dipakai tom meniru dan leta mengungkus. Tapi kalau kita sehat, alhamdulillah. Mau tanya toh kita sugi tapi sehat, masya Allah. Mau pikoga gata kode di sehat iluki, makanya minta kesehatan, kesehatan utama. Mau piko cerita lo beribadah dari kode di sehat dia sempurna. Makanya bersyukurlah kita, aku sehat-sehat, alhamdulillah. Malam hari ini ada undangan tetangga kita, saudara kita, saya surat tak dikit loh kemarin kali tak siap, kita hadir, alhamdulillah sebab sehat. Ada orang yang sekedar ingin makan tidak mampu, dek nule mandre terbaring di rumah sakit, terpasang selang oksigen, tidak bisa makan. Kita alhamdulillah masih sempat makan. Pagi motoki dibaca maka alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, setelah Engkau mematikan kemudian membangkitkan kembali, menghidupkan kembali, dan kepadamu kami kembali. Alhamdulillah sehat-sehat ini. Gelo naro loki lewu digaga perasa digaga lasa-lasa dipulih nyamuk pesedih. Moto ki alhamdulillah makasih manis di badan ini, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Pak kos sehat gitu luar biasa. Makanya itu motorolo anu memang sebelum manu ki jaki manu pi napa kilo manu oh manu gitu. Ini banyak penafsiran. Batuan aku sehat ki pakai guna memang itu kesehatan tak jaki matu malasa ki napa kilo manu dia dule manu pak matu lemas sumpajang makin ulok masih umur si kopi au sekali nama malasa dia dule. Jadi sehat-sehat ke sumpajang memang ni manu pimatu loka mas sumbang sugi pak matu na puloka mas sumbang, ternyata dia itu sugi dia dah sumbang dia dah sedekah. Ada yang menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Ya kok kasih asiki betuana kesederhana ki ya. Tunai ki 50 sebu. Kemudian yang 50 sebu kita bagi dua berarti 25.000. 25.000 itu kita mau sedekahkan. Lo dah sedekah yang ini, alhamdulillah. Meringa Pak 25 sebu pada saat kita sederhana. Tapi kau coba kerek sugi ni matu uang 1 juta kau sugi ni ya uang 1 juta siaga nih kau sugi ki, tapi uang 1 juta ya kalau dibagi dua 500 sebu pasti tanda itu buah dapur peloki mas sumbang 500 sebu aru betuan nah kesempak mau ki anu mau pegoki. Jadi teman-teman lebih kung kehadir. Ada kesempatan untuk berbuat baik, beribadah, laksanakan. Bukan perkara salat yang dijadikan standar ukuran seseorang bisa masuk surga. Dan dia tuh sempajangi maka mati dulu di mas sempajat tawintama di surga. Tidak. Pak itu sempajangi kewajiban kita semuanya. Anak-anak, orang dewasa semua harus sholat. Bahkan anak TK itu pun melaksanakan sholat yang seperti kita lakukan. Kalau salat yang kita mau agungkan, mati dulu nama sempaja iya. Taman surga, jangan dulu. Jangan dulu. Mereka tuh mas sempaja. Orang yang ada di masjid, saya pastikan ya mana atau orang kerilalan masjid atau selen. Tapi belum tentu tuh mau bertakwa. Belum tentu menggelotak pun. Banyak yang datang
di masjid mati dulu mas sampaja tapi alih nama tu si mati ke alih nama tu pengurus bahkan mas taramik bu masjid lagi ada yang seperti itu. Iya. Bapak ibu jemaah yang berbahagia, mau dikatakan orang hebat, mau dikatakan orang hebat, orang kaya, bu masjid set de bolana, bikin masjid di dekat rumahnya, ya, bikin di masjid di dekat rumah, kemudian apa? Mau melihat bahwa ini buang masjid, oh jangan dulu, karena itu ibadah. Kalau ke masjid, pada membeli jalan lengi pada, mata buat pahala, aku sudah pergi boleh saya kata, bipa pahala berarti itu, putusan itu. Artinya teman-teman lebih kehadir. Jangan jadikan standar ukuran bahwa orang yang rajin sholat itu sudah dipastikan masuk surga. Tapi aja tuh dia ala dasar maku-maku itu jadi mas sempanya berdicing malah tidak juga. Karena kenapa? As-sholatu iftahul jannah. Sampai jangan rupa goncina surga. Mau tebak amalatan dari kau digaga pak goncina sila detok kita mah paspornya itu teman-teman lebih kami hanya ada penunjang-penunjangnya yaitu ibadah-ibadah yang lain. Coba kare saya katakan di masjid banyak orang yang di masjid orang Islam semua tapi belum tentu bertakwa. Bagi contohnya, ya, korilala nama masjid gua kalau naro rumah jemaah-jemaah, dapat ngakak pondi, kiri ada ngakak pondi, dapat ngatok. Masuk seliwang cerita sih, dari masuk aja sudah peta dia, mau dia pura masih kaki gigi kapal, naro, ini lipat nih tutur sedih pakai lipat anak. Haro telepon itu tur taro mangcak dingki ini di mana sesterika haro padahal di dalam masjid itu astagfirullah masuk di saliwat nauzubillah. Bayangkan bapak ibu banyak kita temukan seperti itu ya kodi itu pakaian luar biasa ini masya Allah dulu lupa di pakaian itu sugiro pejabat tapi jauh kecil ini disecocawa masuk meru maga padahal Nabi tak sendiri suka bersama dengan orang-orang miskin. Tuh kasih sini resi puji Nabi tak orang yang sederhana. Ya, jadi teman-teman lebih ku hadir. Marilah kita ini selalu melihat ke bawah, bersyukur kita. Yaitu kesyukur ki, insya Allah tambayangi Allah Taala. Bahkan anu dek di lawan rezeki Allah Taala. Iya anu dek di lawan rezeki Allah Taala. Biko ge masuk naro. Contohnya begini. Karena ada hadis, ada ayat yang menyampaikan hadis qudsi. Ini disampaikan oleh ulama bahwa orang kaya itu adalah perwakilannya Allah. Paseleno Allah Ta'ala kurilino. Orang miskin itu ya tosia tuto kasia-sia tanggungan Allah Ta'ala. Tapahagiro. Orang kaya itu adalah penggantinya Allah di dunia. Orang miskin itu adalah tanggungannya Allah. Betuana nareko engkari punai aga-aga dalle engkasidak nekan-neki betuana kewajiban untuk memberikan harta sebagian kepada yang membutuhkan. Mau dek dulu tahu kita yang kasih Allah akan senang dengan kita. Merenungkan Allah Taala nasabah. Kenapa? Kita mengambil bahagian daripada pekerjaan Allah. Pasti Allah senang. Aro? Secara tidak langsung puji Allah Taala. Tapi tadi gerik nariko angka anak tak diboleh pak ibu. Mau dia disuruh mana suruh betul mana su dia disuruh kemalu mapel masterika na jama mana jama ngede ya rona tak mau dia melo ke dia makna makna sendiri poncingi duit makna sendiri merah masuk nak ke cinampu atau keluar kita sebentar malam nak kita keluar jalan-jalan dan sebagainya. Kenapa? Allah ya apa namanya orang tuanya senang, orang tuanya ridho. Makanya tomato yang mana kada ini yang selalu disampaikan oleh imam sebelum sholat dia balik, setelah balik baca ilahi anta maksudi wa ridho ka maklubi. Tepua rio tak tuakat tepua
Saya sholat bukan karena apa-apa, bukan karena dalil, bukan. Tapi rio tak puan. Kona purio ni fang Allah Taala mode tu milau na laki fang Allah Taala. Ada kifang Allah Taala. Ya, ada kifang Allah Taala. Tapi yang dari Ustaz Yusuf nama kro, kolletuni Rabbana atina fid dunya hasanah, lepan ni meloni koroi puan. Berikanlah saya anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh-soleha itu insya Allah, meskipun mereka sudah punya jabatan tinggi, sudah berpangkat dan sebagainya, orang tuanya sakit, pasti dia kembali ke rumahnya. Ini yang selalu kita minta Bapak Ibu. Ya mana? Maka karena ini dia kumalasaki, bahkan sampai sekaratul maut, anak tak sendiri hadir, alena tuntungi, alena bimbingi, bacakan Yasin kata Nabi. Iqra'u mautakum Yasin, bacakan Yasin orang matimu, alena bacakan Yasin. Dia doakan kita, Allahumma hawwin 'alaiha fi sakaratil maut. Puan tapallulu meyangi amatingin na tumatuaku. Masya Allah. Kasih paham. Ada orang tua yang meninggal, kasihan. Dia menegagap meloduangan, dia gagap tuntungi. Padahal orang yang ingin kembali itu dari kode di pita yang lalang, dia dituntungi mesti bingung. Tinggi dulu kaya. Makanya jangan heran Bapak Ibu. Mega to melo mati masih sana sahabat dia itu bisa digagap 47. Digagap senterena, digagap di sengena, bingung. Masih sana. Banyak orang yang seperti itu. Makanya dia pergi tidak tahu kemana. Tapi insya Allah kumakiro dendri alhamdulillah. Iya nanya disebut dengan kebahagiaan. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, saya lanjutkan sedikit. Tidak lama lagi insya Allah, kurang lebih 10 hari atau 13 hari ke depan kita memasuki bulan Kurban Zulhijjah. Ada amalan yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Inna a'toinakal kautsar. Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Begitu banyak yang Allah berikan nikmat kepada kita. Ya udah saya nikmat apa nyaman tuh Pak ditanya dalil. Bukan rezeki saja. Ya kok rezeki itu bisa dilihat. Nabi poncikis dapat walata ukaju, ya. Nah poncikis dapat walata duit itu rezeki, alhamdulillah. Tapi belum tentu nikmat bisa dirasakan. Tapi kalau nikmat itu yang dirasakan, nyamuk pah sedih, kota maki di bolatan ke bineta, masuk ki bapak, na jamu ki dengan baik. Tapi coba gari kita masuk rumah toko assalamualaikum dan buka pintu, tidak bahagia rasanya. Aro tama di mantek si boleh, aro lo kan mandre, ikut orang ketu mana, ikut orang mama anu ketu, jaman nih. Coba deh tanda perasaannya itu mah lebih kukadir. Iya. Jadi inna a'tainakal kautsar, apa yang disampaikan Allah memberikan begitu banyak nikmat. Maka apa yang Allah minta di sini ada penekanan. Karena banyaknya Allah berikan kepada kita, Allah tidak minta untuk dibayar, tidak. Tapi apa yang Allah minta cukup dengan dibalas dengan dijawab dengan ayat selanjutnya, fashollili rabbika wanhar, dan dirikanlah sholat kepada Tuhanmu, patatongi sempejange mengolori Allah Ta'ala, wanhar, dan berkurbanlah. Sholat Pak, yaitu sempejange. Sholat itu adalah kunci segala-galanya. Orang yang selalu hatinya tidak bagus, sempajabawan nih, insya Allah. Iya, sempajabawan nih. Karena itu sempajang tidak perlu kita tidak perlu kita tahu dulu. Ya, tidak perlu kita pahami dulu baru sholat. Dek pada ko jema-jema lino dipahami yolo, disengi yolo, ya guri yolo napa dijama. Ya. Majama ki digalunge di kantor, mesti dijama pi kucarane, napi dijama. Tapi kalau sholat sempejak bawah nih yolo, lo kemana sih kema berjamaah yolo masih cie? Kalau dia kalau perasaannya misalnya, ya hati tidak tenang karena dimulai dia ada cesa di bawah teru-teru, ye bene tak ditono magalong mati koidi, anak ini